Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Yasa Widasari, NIM 1312253 dari kelas Hukum dan Teknologi D dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Baik, di sini saya akan mereview satu kasus tentang cyber law atau hukum dan teknologi. Jadi, kasus yang saya ambil untuk saya review ini adalah tentang kebocoran data Tokopedia. Perusahaan yang terlibat tentunya yakni ada Tokopedia, yaitu salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, dan juga waktu terjadinya itu April hingga Mei 2020. Tokopedia mengalami insiden kebocoran data besar-besar yang mengejutkan publik. Peretas berhasil membobol sistem keamanan dan mencuri data pengguna. Detail kejadiannya yakni sekitar 91 juta pengguna Tokopedia bocor. Data bocor termasuk email, nama lengkap, nomor HP, tanggal lahir, dan hash password. Data tersebut kemudian dijual secara ilegal di dark web oleh hacker dengan nama akun Shiny Hunter. Sebanyak 15 juta data awal tersebar gratis sebagai bukti dan sisanya dijual seharga 5.000 USD. Selanjutnya yakni respon perusahaan. Tokopedia mengkonfirmasi adanya upaya pencurian data namun menyatakan password masih terenkripsi. Mereka meminta pengguna secara mengganti password dan menjamin tidak ada kebocoran data finansial. Dan dampaknya yakni meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keamanan data pribadi. Tokopedia mendapat tekanan dari masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan sistem keamanannya. Kasus ini juga menjadi sorotan karena belum ada undang-undang perlindungan data pribadi yang sah saat kejadian terjadi. Selanjutnya, penanganan dan aspek hukum. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Kominfo menyelidiki kasus ini. Namun karena belum ada UU Perlindungan Data Pribadi saat itu, penegakan hukum masih terbatas. Kasus ini mendorong percepatan pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya disahkan pada tahun 2022. Pelajaran dari kasus Tokopedia ini yakni 1. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan teknologi. Yang kedua, keamanan siber tidak hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga aspek hukum dan kepercayaan publik. Yang ketiga, payung hukum yang kuat seperti Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat penting untuk menindaklanjuti pelanggaran cyber. Yang terakhir, pengguna juga harus waspada dan menjaga keamanan akun pribadi, termasuk menggunakan autentikasi ganda. Dan yang terakhir yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan yakni kasus kebocoran data Tokopedia yang terjadi pada tahun 2020 menjadi salah satu insiden keamanan cyber terbesar di Indonesia. Sekitar 91 juta pengguna, termasuk nama, email, nomor telepon, dan hash password, dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum dark web. Meskipun password yang bocor sudah di-hash, tetap ada potensi resiko jika pengguna menggunakan kombinasi kata sandi yang sama di berbagai platform. Insiden ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan cyber yang ada pada saat itu dan kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi serangan cyber skala besar. Kejadian ini juga menimbulkan kekhawatiran publik terhadap perlindungan data pribadi yang dikelola oleh perusahaan teknologi di Indonesia. Saran yang pertama yakni peningkatan keamanan sistem. Tokopedia dan perusahaan digital lainnya perlu mengadopsi sistem keamanan berlapis atau multi-layer security, termasuk enkripsi yang lebih kuat, proteksi dari serangan brute force, serta monitoring sistem yang aktif dan responsif.
Yang kedua, audit dan penilaian keamanan berkala. Lakukan audit keamanan cyber secara rutin oleh pihak ketiga independen untuk mendeteksi dan memperbaiki celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, edukasi pengguna. Pengguna perlu diberikan edukasi untuk menggunakan kata sandi yang tidak sama di berbagai platform dan pentingnya mengaktifkan fitur keamanan. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.